Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjaransyah, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Pengolahan Data Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Denny Hidayatullah, SE MMSI. Jadi, yang pertama, apa yang dimaksud dengan middleware? Sebutkan tipe-tipe dari middleware dan apa manfaat dari middleware. Jadi, middleware adalah perangkat lunak komputer yang menghubungkan komponen atau aplikasi perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak ini terdiri dari serangkaian layanan yang memungkinkan beberapa proses berjalan pada satu atau lebih mesin untuk berinteraksi. Jadi, untuk tipe-tipe middleware itu ada 5. Yang pertama, Remote Procedure Calls atau RPC. Jadi klien dapat memanggil prosedur atau fungsi yang berjalan pada komputer lain melalui jaringan. Ya, yang kedua adalah Object Request Broker atau ORB, ya. Jadi sistem manajemen komunikasi antara klien dan server yang berorientasi objek atau object oriented, ya. Yang ketiga ada MOM, jadi atau Message Oriented Middleware, ya. Jadi komunikasi antar klien melalui sistem message queue up, ya. Terus yang keempat ada publish atau subscribe MOM. Jadi server mengirim pesan ke klien yang mendaftar atau push technology, ya. Yang kelima atau yang terakhir, akses data berinteraksi SQL. Jadi middleware antara aplikasi dan server database. Apa saja manfaatnya dari middleware? Jadi middleware itu manfaatnya kurang lebih ada 5. Yang pertama, pada sistem yang terdistribusi maka dapat dijalankan 2 buah platform atau aplikasi secara bersamaan. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi pada aplikasi yang berjalan di platform berbeda. Jadi yang ketiga, adanya transparansi pada seluruh jaringan sehingga dapat menyediakan interaksi dengan layanan atau aplikasi lainnya. Yang keempat, independen dari layanan jaringan. Yang kelima, handal dan selalu tersedia. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 soalnya dalam mempelajari SQL, kita mempelajari istilah DDL dan DML. Jadi coba silakan Anda memperjelaskan apa pemahaman dari istilah tersebut. Jadi DDL itu adalah Data Definition Language, ya, merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Jadi kita bisa contohnya create database, rename database, alter dari satu kolom atau alter database juga bisa, dari drop database untuk menghapus. Nah, itu contohnya dari DDL atau Data Definition Language. Nah, kalau DML atau Data Manipulation Language merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data dalam table. Jadi contoh, kita select data mahasiswa, insert data mahasiswa, update data mahasiswa, atau delete data mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan database recovery. Mengapa ada kegagalan dalam dalam recovery control? Sebutkan jenis-jenis kegagalan dalam recovery control beserta contohnya. Nah, jadi database recovery itu merupakan proses pengembalian data atau sistem dari kondisi yang rusak, gagal, atau korup dan tidak bisa diakses dari kondisi awal yang normal. Jadi tidak bisa diapa-apain datanya. Nah, terus untuk jenis-jenis kegagalannya ada 2 kurang lebih, kegagalan sistem dan kegagalan media. Jadi kalau untuk kegagalan sistem, yaitu kegagalan yang mempengaruhi semua transaksi yang sedang berjalan tetapi tidak merusak database secara fisik, ya. Jadi contohnya sistem error dan software error. Nah, atau yang selanjutnya kegagalan media, merupakan kegagalan yang merusak database dan semua transaksi yang sedang berjalan pada saat itu, seperti head crash. Itu kegagalan media penyebabnya. Nah, untuk soal terakhir, apa saja prosedur dalam recovery atau restart data? Kurang lebih ada 5, ya. Yang pertama, switch atau pengahlian
ke database cadangan atau mirroring ya. Yang kedua, restore ya. Jadi restore itu memproses ulang transaksi-transaksi dengan data backup. Yang ketiga, kontrol integritas transaksi. Jadi melakukan commit atau abort semua transaksi. Yang keempat, recovery mundur atau rollback. Jadi mengembalikan data ke image sebelumnya. Yang terakhir, recovery maju atau roll forward ya. Jadi menggunakan image setelah transaksi-transaksi. Jadi lebih mudah dibanding restore atau rerun ya. Oke, baik, cukup sekian. Saya sudah menjawab soal ujian akhir semester dengan mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.